warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sultan, mahasiswa Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi saya akan mengerjakan tugas mid semester dari mata kuliah Manajemen Kinerja Islam, yakni tugasnya menjelaskan 7 makalah, di mana makalah pertama yang ingin saya bahas itu adalah konsep dasar manajemen kinerja Islam. Baiklah, langsung saja. Di mana di dalam konsep dasar manajemen kinerja Islam ini, yang dimaksud dengan konsep dasar manajemen kinerja Islam adalah konsep dasar yang menjadi landasan filosofi penyusunan konsep manajemen kinerja Islam, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya nilai atau keberhasilan setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Berdasarkan hadis di atas, ada 4 konsep dasar dalam manajemen kinerja Islam, yaitu yang pertama ide atau gagasan, yang kedua adalah inspirasi, yang ketiga adalah dedikasi, dan yang keempat adalah edukasi. Selanjutnya adalah makalah selanjutnya, yaitu makalah dari kelompok 2. Makalah kedua yaitu kinerja dan kompensasi Islam. Makalah yang kedua adalah kinerja dan kompensasi Islam. Kinerja di sini adalah seluruh hasil yang diproduksi pada fungsi pekerjaan atau aktivitas khusus selama periode khusus. Sedangkan kompensasi adalah pengertian yang luas yang berhubungan dengan imbalan finansial yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Adapun faktor yang mempengaruhi sistem kompensasi dalam peningkatan kinerja, yaitu yang pertama ada motivasi, yang kedua pendidikan, yang ketiga disiplin kinerja, yang keempat keterampilan, yang kelima sikap dan etika kerja, yang kelima sikap dan etika kerja, yang keenam teknologi, yang ketujuh sarana produksi, yang kedelapan jaminan sosial, yang kesembilan manajemen, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu strategi, organisasi, dan evaluasi kinerja Islam. Ini di materi makalah kelompok 3, di mana di dalam makalah kelompok 3 ini membahas tentang strategi, organisasi, dan evaluasi kinerja Islam. Strategi di sini merupakan penerjemahan dari analisis lingkungan dan analisis terhadap kemampuan internal atau kapabilitas organisasi, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam struktur organisasi. Sedangkan evaluasi di sini merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai. Adapun manfaat dari evaluasi, di mana yang pertama adalah meningkatkan kinerja karyawan, yang kedua memperbaiki hubungan kerja antara atasan dan bawahan, yang ketiga membantu perencanaan jangka panjang. Itu ketiga manfaat dari evaluasi. Baiklah, makalah selanjutnya adalah hambatan dalam evaluasi kinerja Islam. Masalah yang dihadapi dalam adapun masalah yang dihadapi dalam sistem evaluasi, di mana ada 2 poin. Yang pertama adalah validitas dan
reliabilitas, di mana validitas adalah bagaimana peneliti berbicara tentang sejauh mana hasil mewakili kenyataan, dan reliabilitas adalah ukuran stabilitas atau konsistensi nilai tes. Adapun kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja yang lazim ditemukan, yang pertama adalah bias kemurahan hati. Yang kedua adalah bias keketatan. Yang ketiga adalah sentral tendensi. Yang keempat, pengaruh organisasional. Dan yang terakhir adalah standar evaluasi. Selanjutnya adalah materi kelima, yakni materi dari kelompok 5, yakni prinsip dasar evaluasi kinerja Islam. Berbicara tentang makalah kelompok 5 ini, materi kelima, prinsip dasar evaluasi kinerja Islam. Ini saya jelaskan, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Islam. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Islam. Ada yang berasal dari eksternal dan internal maupun dari diri karyawan itu sendiri. Jika kinerja karyawan baik, maka target dan sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah perusahaan akan lebih mudah. Menurut Davis, dalam Mangkunegara, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja Islam, yang pertama adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi. Jadi faktor kemampuan di sini adalah di mana penempatan karyawan itu sesuai kemampuan karyawan tersebut, sesuai EQ-nya, pemikiran karyawan, kemampuan apa yang bisa karyawan itu lakukan. Jadi selanjutnya di sini adalah faktor motivasi, di mana faktor motivasi di sini adalah maksudnya faktor yang memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan wejangan kepada karyawan sehingga karyawan ini memiliki semangat untuk bekerja, sehingga dengan semangat yang dimiliki karyawan ini tentunya ini berdampak baik daripada perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah materi ke-6, itu makalah kelompok 6, yakni model-model pengukuran kinerja Islam. Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan dari pengukuran kinerja, yakni yang pertama, memahami tingkat pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua adalah menjadi penyedia sarana pembelajaran bagi karyawan. Yang ketiga adalah memahami kinerja pegawai. Yang keempat, mempertimbangkan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah materi kelompok 7 atau makalah kelompok 7, materi yang ke-7, yakni membahas tentang standar kinerja Islam. Di mana ketika kita berbicara tentang standar kinerja Islam, kita harus ketahui dulu apa itu standar kinerja. Standar kinerja menurut bahasa adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan untuk mengukur pencapaian karyawan tersebut. Di mana adapun fungsi standar kinerja Islam di sini adalah
fungsi standar kinerja pertama sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja. Yang kedua, memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untuk mencapai standar yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah memberikan arah pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai. Yang terakhir, memberikan pedoman kepada karyawan berkenaan dengan proses pelaksanaan pekerjaan guna mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan. Standar kinerja ini sangatlah penting dan harus ada karena standar kinerja merupakan tingkat kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi dan merupakan perbandingan atau tujuan ataupun target tergantung pada pendekatan yang diambil. Makanya itu tadi fungsi daripada standar kinerja yang harus ditetapkan dalam sebuah perusahaan. Mungkin inilah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.